Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilar Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan isu pendidikan masa kini. Perkenalkan, nama saya Elis Rohmah dengan NIM 8575139979. Tugas tutorial 3 Filsafat Ilmu dari Tutor Yunita Nurpriyasari SPD MPD Universitas Terbuka. Kita semua tahu, pendidikan nasional saat ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari kesenjangan kualitas pendidikan, dampak teknologi, hingga pembentukan karakter anak bangsa. Namun, jauh sebelum masalah ini muncul, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, telah meletakkan dasar atau tiang penyanggah yang kokoh. Bagaimana nilai-nilai tersebut relevan dan menjadi solusi di masa kini? Mari kita bahas bersama. Makna pilar dalam pendidikan. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar. Jika dalam bangunan pilar adalah tiang penyangga yang menahan beban agar bangunan tetap berdiri kokoh, tidak miring, dan tidak runtuh, begitu juga dalam pendidikan. Pilar pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar, nilai, landasan filosofi yang menjadi penyanggah seluruh sistem pendidikan kita. Tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian kegiatan belajar tanpa arah, tanpa jiwa, dan mudah goyah tergerus zaman. Pilar inilah yang menjamin pendidikan tetap berjalan pada jalur yang benar, yaitu memanusiakan manusia. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan pilar utama pendidikan kita dalam 3 semboyan terkenal yang menjadi pedoman peran pendidikan dan proses pembelajaran. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan untuk memberi teladan. Artinya, pendidik atau pemimpin harus mampu menjadi contoh nyata perilaku baik, bukan hanya pandai berteori. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yaitu di tengah untuk membangun semangat. Artinya, saat berada di tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangkitkan kemauan, kreativitas, dan keberanian anak untuk berkreativitas dan berpikir. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Tutwuri Handayani, di belakang, untuk memberikan dorongan. Artinya, pendidikan tidak mendikte terus-menerus, tetapi berdiri di belakang, memberikan dukungan, kepercayaan, dan semangat agar anak mampu mandiri dan maju ke depan. 3 prinsip ini bukan sekedar kata-kata, melainkan pola hubungan ideal antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas relevansi di era digital, analisis, dan contoh. Sekarang masuk ke poin penting. Bagaimana relevansi pilar ini di era digital saat ini? Kita tahu isu kontemporer yang meliputi pembelajaran jarak jauh, literasi digital, penyebaran berita bohong, hingga tantangan karakter akibat pengaruh media sosial. Mari kita analisis satu persatu. Pertama, Ingarso Sung Tulodo dalam literasi digital. Di era informasi yang melimpah, anak mudah terpapar hal buruk atau berita palsu. Prinsip Ingarso Sung Tulodo berarti guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi. Contohnya, guru tidak hanya menyuruh anak untuk berhati-hati di internet, tapi guru sendiri terbiasa memverifikasi berita sebelum membagikannya dan menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Teladan ini jauh lebih kuat daripada sekedar perintah.
Selanjutnya yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kreatif, di era ini pengetahuan bisa didapatkan dari mana saja. Tidak hanya dari guru, peran guru kini berubah menjadi fasilitator. Prinsip Ingmadia Mangunkarso sangat relevan untuk membangun semangat belajar dan berpikir kritis. Contoh, guru mengajak anak mencari informasi lewat internet, lalu mendiskusikannya, memancing pendapat, dan mengajak berkreasi, membuat karya digital. Di sini, guru berada di tengah, membangkitkan potensi dan keberanian anak untuk berpendapat. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Untuk membentuk karakter kemandirian, teknologi membuat anak lebih mandiri dalam mengakses hal-hal baru. Prinsip Tut Wuri Handayani menjadi kunci. Guru tidak perlu mengontrol setiap langkah anak, melainkan memberikan kepercayaan dan membimbing dari belakang agar anak bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari. Contohnya, memberikan tugas proyek mandiri berbasis digital, lalu guru memberikan apresiasi dan masukan, ini melatih karakter tanggung jawab dan kemandirian yang sangat dibutuhkan anak saat ini. Refleksi. Terakhir, mari kita refleksikan. Masalah pendidikan nasional kita saat ini, seperti ketimpangan akses, rendahnya budaya literasi, hingga lunturnya karakter, sebenarnya bisa dijawab kembali ke pilar-pilar ini. Ketika pendidikan kita berlandaskan teladan, semangat, dan dorongan, maka 1. Kesenjangan bisa dijawab dengan semangat pemerataan kesempatan, yaitu dengan Ingmadia Mangunkarso. 2. Krisis karakter dijawab dengan keteladanan pendidik, yaitu Ingarso Sungtulodo. Selanjutnya yang ketiga, kualitas pendidikan meningkat karena kita membebaskan potensi anak didik untuk berkembang maksimal dengan dukungan yang tepat. Apa itu? Tut Wuri Handayani. Kesimpulan dari saya, teknologi dan kurikulum boleh berubah mengikuti zaman. Namun, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah akar yang tidak boleh berubah. Selama kita berpijak pada nilai luhur ini, pendidikan nasional kita akan tetap kokoh, maju, dan mampu mencetak generasi yang cerdas sekaligus berkarakter mulia. Demikian pemaparan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.